pertemuan sebenarnya untuk hari ini ada 2, tapi ya yang saya bilang tadi mendadak, bukan mendadak ya, artinya ini baru berkabar pagi bahwa nanti ada rapat. Jadi untuk materi pertemuan hari ini sudah disebutkan di deteksi sekarang dengan penundaan jauh. Untuk yang kadang lamun kita lanjutkan di depan. Nah untuk deteksi terumbu karang itu sendiri, jadi ada komponennya mungkin sama ya seperti deteksi objek-objek lain dengan penginderaan jauh, yaitu ya deteksi seperti matahari, kemudian sensor. Jadi ada beberapa sensor nanti yang kita gunakan untuk deteksi terumbu karang. Di pertemuan sebelumnya ini dasar-dasar atau faktor utama yang deteksi objek itu, pertama objek di air dan laut itu sudah saya jelaskan. Kemudian objeknya, ya, objeknya tentunya terumbu karang ya. Jadi objeknya itu bisa nanti hanya deteksi terumbu karang saja, artinya eksisten terumbu karang saja, atau ingin lebih jauh lagi kita meneliti tentang kesehatan terumbu karang. Ini karena kesehatan terumbu karang juga merupakan objek yang sekarang menarik, banyak dibicarakan. Untuk faktor pemetaannya, tentu saja data Indraja di penggunaannya seperti minggu lalu kita sesuaikan. Jadi kalau kalian cuma untuk identifikasi terumbu karang saja, mungkin bisa menggunakan citra-citra yang resolusi spasialnya menengah, Landsat dan lain-lain. Dan klasifikasi objek ini faktor yang paling penting dalam ini adalah sistem klasifikasi terumbu karang yang bisa digunakan untuk terumbu karang. Nanti sistem klasifikasi ini saya jelaskan mungkin hanya satu klasifikasi yang mungkin paling baik lah digunakan untuk deteksi lapangan. Tentu saja data lapangan ini bisa dengan data selam, data transek, kita jelaskan lebih lanjut, dan pendekatan klasifikasi. Jadi seperti klasifikasi objek, pendekatan klasifikasi itu juga ada banyak algoritmanya. Nanti kita jelaskan. Kemudian ini untuk pendekatan klasifikasinya ada sebenarnya dua unsur utama dari teknik klasifikasi, yaitu yang pertama berbasis objek. Jadi teknik klasifikasi berbasis objek ini adalah teknik klasifikasi yang menggunakan faktor objek itu sendiri. Terutama kalau terumbu karang, maka faktor terumbu karang, terutama umpamanya kesehatannya, itu akan menjadi objek utama. Sebarannya menjadi utama, tidak hanya kita melihat dari luasan terjangkau, tapi juga dari kesehatan. Jadi kemudian berbasis detail teknik klasifikasi ini tentunya seperti bisa dijelaskan segmentasi. Jadi segmentasi itu adalah upaya-upaya untuk mensegmen, menjelaskan suatu objek dilihat dari sebaran spektralnya. Jadi sebaran spektral yang mengumpul di suatu area dalam, apabila kita lihat di data diagram spektral, diagram sebaran spektral, maka kita bisa gabungkan atau kita klasifikasikan bahwa itu adalah satu objek. Kita list by pixel. Kemudian koreksinya, nah tentu ini koreksi yang geometrik dan atmosferik ini tentu koreksi yang
di upaya klasifikasi apapun biasanya digunakan. Dan untuk koreksi kolom perairan ini saya kemarin juga sudah jelaskan teman-teman buat tugasnya itu nanti belum saya nilai, coba sedikit. Terima kasih juga ini pas tugasnya tepat waktu. Nah, kemudian algoritma. Jadi algoritma konvensional bisa machine learning. Konvensional itu ya klasifikasi algoritma klasifikasi yang menggunakan hanya bisa dari sektornya saja atau berupa lebih ke klasifikasi mandiri. Kemudian machine learning tentunya menggunakan algoritma yang dia mendeteksi sendiri. Di unsupervised dia bisa membaca sendiri objek-objek beriterasi. Nah, ini salah satu klasifikasi untuk deteksi terumbu karang, yaitu klasifikasi berbasis objek atau objek based image analysis atau disingkat OBIA, OBIA namanya. Yang sekali digunakan untuk kebanyakan kalau dari proyek-proyek yang saya kerjakan dulu itu biasa digunakan untuk segmentasi atau klasifikasi penggunaan lahan, untuk membedakan mana lahan terbangun, mana sawah. Ini klasifikasi yang bagus untuk dilakukan segmentasi. Jadi klasifikasi ini fokusnya ya untuk upaya pengelasan objek di lapangan atau replika. Yang dianggap sebagai sistem klasifikasi yang paling baik ya. Karena dia tidak hanya menggunakan kumpulan spektral, tapi dia juga menggunakan input data lapangan. Jadi ada sistem koreksi, ada sistem peta tentatif yang nanti dilengkapi dengan data lapangan. Jadi akurasinya makin baik. Klasifikasi tiap objek biasanya dilakukan dengan teknik segmentasi. Teknik segmentasi ini adalah saya bilang tadi adalah teknik untuk mensegmen, memilah-milah tiap objek sesuai dengan pantulan spektral. Kemudian diperlukan koreksi untuk menghasilkan elemen data keadaan di lapangan. Nah, koreksi ini ya seperti sebelumnya ada biometrik atmosferik, kalian sudah mengerti. Kolom air juga kemarin dijelaskan, yaitu koreksi tersebut adalah koreksi yang digunakan untuk supaya nilai piksel yang akan kita gunakan mendekati dengan dan bisa dilakukan klasifikasi. Sebenarnya tentu saja mengurangi atau menghindari lah ada segmentasi yang terlalu lebar, artinya terlalu umum lah nanti segmentasi tidak fokus dan atau segmentasinya terlalu kecil, terlalu banyak objek yang dideteksi, jadi pengumpulannya terlalu banyak. Nah, salah satu faktor penting atau faktor penting yang ada di klasifikasi terumbu karang berbasis objek ini adalah data lapangannya. Jadi data lapangan ini nanti berguna untuk sebagai sistem koreksi. Koreksi juga akan digunakan sebagai input kan, untuk klasifikasi ini. Jadi lihat ini adalah transit yang diambil. Contoh transit yang diambil yang nantinya transit ini akan dianalisis per transit itu apakah tutupannya itu terdiri atas apa. Fungsi identifikasi ini adalah nanti kita akan mengetahui artinya transit inilah yang nanti akan jadi sampling di graph yang akan digunakan untuk proses klasifikasi itu sendiri. Jadi, seperti di sini keterangannya si A dominan lamun,
pasir sekarang. Jadi dari tiap transaksi itu bervariasi dan memang perlu kita perlu sebelum penelitian bagaimana kita mencari sampel itu, bagaimana kualifikasi dari sampel itu. Makanya pengambilan sampel itu penting. Dari semua penelitian, pengambilan sampel adalah mungkin yang paling penting ya, karena nanti itu menunjukkan kualitas dari data, kualitas dari data. Di sini diambil kemungkinan ini kalau dilihat dari gambar ini diambil secara stratified random sampling. Jadi transaksi yang diambil di sini adalah data-data yang sudah dikelaskan terlebih dahulu. Jadi kita membuat kelas dulu, apakah nanti di lapangan kita akan mencari data yang dominan lamun atau pasif. Jadi setiap transaksi ini mewakili kelas-kelas yang klasifikasi yang dibuat dulu. Nah, kemudian ini perbandingan antara komponen bentik dengan penutupannya dari pengambilan update sebelumnya. Maaf, sebelumnya ini saya minta maaf dulu di sebelah. Nah, di ada pembangunan, mungkin ada suara-suara bangunan, suara orang membangun, jadi tercampur. Ya. Nah, lanjut lagi. Nah, inilah jadi nilai-nilai yang digunakan untuk segmentasi atau klasifikasi. Jadi unsur-unsur dari setiap transaksi itu akan memberikan nilai keunikan. Jadi transaksi A unsur di dalamnya apa aja? Ada padang lamun. Padang lamun itu di citra itu nanti akan mewakili pixel apa? Akan mewakili gabungan atau rentang pixel berapa. Jadi ketika itu data itu dimasukkan, data umpamanya transaksi A tadi ini akan dimasukkan kembali di citra. Jadi nanti akan terlihat di sini pantulan spektralnya atau nilai pixel atau digital value-nya mewakili apa. Dan yang D ini pasir, yang D ya, D dominan pasir ini di citra itu ketika kita masukkan, dia akan mewakili nilai digital value yang mana. Nah, ini diagram alirnya ya. Jadi saya selalu di tiap kuliah atau di tiap ini mengenai penginderaan jauh itu yang paling penting adalah diagram alirnya. Bukan teknik atau apa ya, aplikasi di software itu saya nggak terlalu suka masuk ke sana, karena nanti software itu sangat banyak, jadi kita nggak bisa mengajarkan yang dengan menggunakan hal itu ya. Tapi lebih mudah akan mengajarkan konsep. Jadi setelah sudah mengerti konsepnya, maka kalian akan lebih mudah untuk membawa ke software apapun itu, kalian akan ingat konsepnya seperti apa atau alur misalnya. Jadi sederhana, jadi ini diagram alir dari klasifikasi objek. Di sini digunakan grafik ya, kedua multispektral karena ini digunakan citra dengan resolusi spasial yang tinggi. Karena tadi peneliti mungkin ingin meneliti sampai tingkat kesehatan, tidak hanya life form ya, jadi juga meneliti kesehatan dari bukaran. Lanjut, ini tahap pertamanya ya, koreksi geometrik. Jadi koreksi geometrik ini ya, tujuannya untuk memperbaiki posisi di citra. Jadi citra sendiri tentunya ada ketika perekaman itu ada angle-nya jauh dari sudut
perekaman tentunya akan mengalami distorsi, perlukan koreksi geometrik agar sesuai dengan posisi koordinat di lapangan. Jadi metode yang untuk koreksi geometrik ini biasanya masih diskusi atau kontrol atau titik kontrol di lapangan. Untuk menentukan titik kontrol di lapangan ini harus menggunakan bisa diambil dari data citra lain yang sudah diperbaiki. Mungkin di penginderaan jauh awal ini sudah kuliah sebelumnya, kuliah penginderaan jauh dasar ya penggunaannya sudah diajarkan. Jadi saya merefresh kembali dengan data ini. Kemudian bisa juga image map direktifikasi koreksi geometrik ini secara geometri citra itu bisa digunakan, terutama kita yang menggunakan sampling. Tentu kalau tidak dikoreksi geometri kemungkinan melesetkan besar sekali. Jadi ada dua cara, yaitu map to map, image to map atau image to image. Kemudian kita lanjut ke koreksi radiometrik. Nah, koreksi radiometrik biasanya dilakukan dengan mengubah nilai DN atau nilai radian. Jadi kita lambarnya diubah untuk menjadi nilai radian. Nah, setelah itu, setelah citra terkoreksi radiometrik, pengubahan citra yang sudah dari digital number atau digital value berubah menjadi nilai radian atau nilai reflektan atau nilai pantulan lah. Kemudian kita akan lakukan koreksi Sandlin. Nah, jadi koreksi Sandlin ini gunanya apa sih? Jadi koreksi Sandlin ini adalah untuk mengurangi atau meminimalisir kesalahan nilai energi atau nilai piksel pada citra yang diakibatkan oleh permukaan air yang tidak rata. Jadi kan air itu ada berjak, ada gelombang. Jadi koreksi Sandlin ini akan mengurangi lah, minimalisir. Jadi ada biasanya air itu kan ada pantulan yang keras kalau pas citranya menghadap kita, atau ada seperti bukit-bukit lah, ada nilai kecerahannya berbeda dari yang tepat memantulkan ke citra, dan mungkin yang pantulan sinarnya dijauhkan oleh gelombang. Jadi koreksi ini adalah untuk mengurangi hal. Kemudian setelah itu citra yang sudah terkoreksi metode Sandlin itu, kita akan lakukan koreksi kolom air. Jadi seperti minggu lalu teman-teman juga udah buat tugas. Kolom air ini adalah koreksi yang mengurangi atau menghilangkan faktor atenuasi atau pelemahan gelombang. Jadi koreksi ini ya yang menggunakan State Invariant Index, DVI. Upayanya adalah untuk kolom air itu bernilai sama, tidak ada faktor kedalaman lagi. Caranya seperti yang dilakukan berikutnya, atau intinya menggunakan rasio atenuasi. Kemudian ada segmentasi citra. Jadi segmentasi citra ini cara sederhana bisa dijelaskan adalah upaya untuk mengklasifikasikan suatu objek dengan melihat
segmennya. Segmen apa sih yang dilihat? Segmen pikselnya, nilai piksel atau nilai digital value-nya. Klasifikasi ini tidak hanya pankur dilihat dari kurva pentulan spektralnya, tapi juga dilihat dari sebaran diagram sebaran pikselnya. Ada dua yang perlu diperhatikan. Nah, segmentasi citra ini dilakukan segmentasi citra ini klasifikasinya itu tergantung penelitian ya, seperti tadi yang saya bilang, apakah dia hanya kelas biasanya di sistem klasifikasi objek itu ada kelas-kelasnya. Nggak tahu ya, karena sudah diberikan segi dasar di penginderaan sebelumnya atau tidak, karena kelas ini sangat penting. Namanya kelas 1, dia hanya mengklasifikasikan vegetasi, bangunan, dan tanah. Kelas 2, lebih dalam lagi, vegetasinya sudah bisa diklasifikasikan vegetasi rapat, vegetasi kerapatan tinggi, kerapatan rendah, kerapatan sedang. Gitu. Dan klasifikasi objek tingkat 3 sudah sampai ke umpamanya sampai ke jenis. Jadi tergantung segmentasi citra ini tergantung keperluan keperluan, apakah kalian hanya mencari atau memisahkan mana saja yang terumbu karang dan pasir, atau kalian ingin levelnya. Kemudian setelah itu akan menghasilkan dari segmentasi itu peta tentatif. Karena segmentasi ini kan ibaratnya sistem klasifikasi yang kita tidak melihat objek di lapangan. Nah, jadi kita tidak langsung lihat objek di lapangan. Kita pure atau murni sistem klasifikasi ini hanya dilakukan di belakang, di balik layar komputer dengan tuntunan atau bimbingan klasifikasi untuk unsupervised itu saja. Jadi segmentasi ini pure kita hanya menjelaskan tanpa adanya ini di lapangan. Jadi klasifikasinya sendiri kalau biasanya terumbu karang kita bisa klasifikasikan jadi berdasarkan luasnya. Jadi luas per area. Jadi dari transit itu tadi transit berapa kali rumahnya, bikin transit 2 meter kali 2 meter, maka tutupan area terumbu karang itu perluasannya bisa dijadikan standar klasifikasi. Umpamanya dalam transit itu hanya 10% ini terumbu karangnya. Jadi apakah kesehatan terumbu karang itu bisa ditentukan dengan luasan atau tidak? Jadi umpama dari transit itu hanya ada 10%. Jadi bisa kita klasifikasikan dari nilai itu bahwa terumbu karang itu ada terumbu karang yang mati. Klasifikasinya banyak ya, artinya terlihat dari tutupan, terlihat dari kembali ke menjelaskan tentang segmentasi ya. Ya, jadi segmentasi itu ya sebenarnya ya bisa dilihat secara kualitatif. Jadi biasanya segmentasi itu dilakukan dengan mata ya. Mata artinya kita memiliki penilaian sendiri ketika mengklasifikasikan itu. Artinya kalian ada citra dan melihat citra itu, segmentasi itu dilakukan bahwa kalian mengidentifikasi dari faktor-faktor titik yang mendukung klasifikasi kalian. Jadi, jika kalian ingin mengklasifikasi terumbu karang, maunya kalian
kalian bisa menggunakan faktor kedalaman. Jadi orang biasanya hidup di kedalaman mana dari mana. Jadi kalian bisa belum klasifikasi itu kalian bisa memisahkan dulu. Jadi di terumbu karang itu hidup dengan pada kedalaman dari rentang berapa meter sampai berapa meter. Itu dihilangkan dulu di luar itu. Jadi kalian sudah dapat area fokus dari terumbu karang tersebut. Kemudian yang penting dari segmentasi itu adalah homogenitas. Jika kalian melihat dari barang piksel pada citra yang memiliki sebaran piksel yang menumpuk di satu tempat, secara sederhana bisa ditentukan bahwa itu adalah objek yang sama. Jadi pengumpulan objek-objek ini kalian gabungkan dan kalian lihat di citra objek apakah itu, kemudian baru diklasifikasi. Hasil segmentasi ini ketika kalian sudah mengklasifikasikan data citra, maka akan menghasilkan vektor tentatif terumbu karang dan lifeform terumbu karang. Inilah gunanya data lapangan. Jadi data lapangan tadi vektor itu akan dilakukan sampling. Sampling ini, proses sampling ini tentunya ada banyak. Ada mungkin di pelajaran apa itu ada mengenai tentang sistem sampel atau pengambilan sampel, apakah random, classified atau apa. Itu sangat penting gunanya dalam saya untuk mengklasifikasikan dan meraih tujuan dari kerja kalian. Jadi di sini dari data-data itu kita akan cari ke penampakan objek-objek itu di lapangan, kita cari titik-titiknya yang memiliki penampakan yang berbeda, yang kita cari sampelnya, jumlah sampel juga penting, karena intinya makin banyak sampling tentunya akurasi data akan menjadi baik. Tapi terlalu banyak juga tidak bisa dengan tidak baik. Artinya jumlah sampling itu tentunya ada ketentuannya ya, dari untuk sampel untuk data yang bisa dihitung ya, persen dari data family-nya ya. Kalau untuk area seperti ini biasanya terutama untuk klasifikasi terumbu karang yang dilihat adalah berapa banyak kelas yang dibuat. Kemudian data hasil survei lapangan ini akan ada dua fungsi, yaitu sebagai sampel interpretasi, kemudian sampel uji akurasi. Jadi sampel interpretasi ini akan digunakan untuk reklasifikasi. Maka dari hasil segmentasi itu kan objek yang benar di lapangan. Interpretasi itu nilai-nilainya akan diubah kembali, ditambah atau disempurnakan untuk menghasilkan data yang mendekati klasifikasi ini. Hasil interpretasi itu akan ada data terumbu karang dan lifeform ya. Jadi sudah ada hasilnya data terumbu karang dan lifeform ini dari objek lapangan atau sampling yang kita lakukan di lapangan. Nah, kemudian akan diuji akurasi juga. Jadi di lapangan tidak hanya mengambil sampel untuk piksel bantuan
tapi juga menggunakan uji akurasi. Jadi untuk uji akurasi ini sebenarnya banyak sekali, terutama biasanya kalau untuk penggunaan sistem klasifikasi biasanya dia menggunakan beberapa sampel yang benar salah, apakah benar di lapangan itu sesuai peta terumbu karang. Kita ulang lagi untuk mengambil sampling di peta tersebut, apakah nanti di peta yang kita buat sebelumnya, apakah di lapangan benar akurasi ini diharapkan biasanya ada nilainya. Jadi untuk penelitian ini ada nilai terendah 95%. Sampling itu benar bahwasanya benar objek yang kita sampling di peta kita buat 90% dan 90% benar bahwa objek tersebut adalah objek yang ditunjukkan di lapangan. Dan maka akan akhirnya ya tentunya adalah peta sekarang. Mungkin itu aja untuk penjelasan awal ya untuk olah teknis akan praktikum. Jadi intinya diagramnya ini, jadi pola pikirnya seperti ini. Untuk klasifikasi objek, ini klasifikasi yang sangat sering digunakan untuk klasifikasi terumbu karang dan bawah air lah. Digunakan, kalian bisa ya menggunakan klasifikasi yang hanya segmentasi citra, jadi tidak perlu klasifikasi, hanya nanti sampai uji akurasi saja bisa. Tapi biasanya orang-orang ini orang meneliti terumbu karang biasanya dia menggunakan reklasifikasi juga. Dan ada juga memang yang tidak menggunakan reklasifikasi. Jadi biasanya tidak menggunakan reklasifikasi ini mereka memiliki akurasi, jadi akurasi citranya yang bukan upaya untuk mengidentifikasi terumbu karangnya. Jadi kebanyakan yang tidak menggunakan reklasifikasi ini adalah pertama seperti saya dulu jurusan Kementerian Jauh, kita meneliti. Jadi kita meneliti apakah citra kubat ini, citra kubat ini representatif untuk terumbu karang. Kita nggak representatif citra kubat dari sini. Kita nanti hanya di lapangan sambil uji akurasi. Jadi untuk yang di kelautan, sebenarnya kita ingin algoritmanya atau pola pikirnya adalah kita ingin menghasilkan peta yang mendekati. Jadi maka reklasifikasi itu penting. Jadi kita mengambil sampel lapangan untuk bantuan nilai-nilai piksel nanti yang akan kita lakukan. Biasanya reklasifikasi menggunakan agent of interest atau ROI ya. ROI itu adalah sampel yang kalian sudah yakin itu objeknya di lapangan. Jadi itulah gunanya lapangan, bahwa nanti kalian sudah mengambil sampel sebuah padang lamun misalnya. Nah, ketika kalian kembalikan di citra, maka padang lamun tersebut mempunyai rentang sel di band merah, jadi band jauh terutama 100 sampai 120. Itu 250 sampai 170. Dari dua band itu kalian klasifikasikan kembali band itu karena nilai piksel yang kalian dapat itu kan dianggap nilai piksel yang benar karena kalian titiknya sudah kalian ambil, titiknya sampelnya sudah kalian ambil lapangan, jadi pasti benar. Dari rentang piksel itu maka kalian akan aplikasikan dengan itu regional. Maka dari aplikasi itu mereka mencari sendiri piksel-piksel yang bernilai itu dan akan diklasifikasikan sebagai padang. Nanti ada proses reklasifikasinya, bantuan pikselnya.
Nah, sementara itu dulu yang saya bisa jelaskan mengenai keragaman dengan satu seperti Obia, maaf tidak bisa sampai uh, sesuai jam karena juga jam 1.48 tahun 2000 ini, maaf sekali kita berikan ini untuk tugas yang tugas ya. Jadi tugasnya mungkin sama seperti itu lalu, tapi ya saya beri peningkatan lah, peningkatan. Jadi jurnalnya saya minta jurnalnya saya minta teman-teman belajar lah membaca jurnal-jurnal bahasa Inggris. Nah nanti hal itu penting ya, itu penting untuk terbiasa karena ketika penelitian mensitasi jurnal bahasa Inggris, maksudnya ketika kalian mensitasi jurnal bahasa Inggris, sebenarnya penelitian kalian diajukan ke jurnal-jurnal nasional atau internasional mensitasi jurnal bahasa Inggris, jadi yang terindeks jurnal internasional, maka sanalah pekerjaan, artinya di sanalah kesempatan untuk kesempatan itu datang, seperti alamat sendiri di itu, maka pekerjaan sama tawanan penelitian atau pekerjaan itu datang. Jadi saya minta jurnal bahasa Inggris kali ini. Kemudian fokusnya pada identifikasi sarang dengan penelitian jauh. Jadi tidak harus fobia seperti yang saya jelaskan tadi, tidak harus. Jadi bisa menggunakan klasifikasi lain. Banyak itu klasifikasinya. Yang fokus pada identifikasi karang dengan penelitian jauh. Ini tugas kelompok sama seperti kemarin. Nanti tugas individunya mungkin minggu depan ya. Tapi pengajar nanti. Tidak sampai ini untuk tugas kelompok. Ini adalah membuat uraian, bisa ditambah dengan bagan atau diagram tentang penelitian tersebut. Apabila kalian akan kembali lah dengan tidak perlu banyak-banyak. Satu dua lembar aja, mungkin tiga lembar lah. Kalau pakai gambar, jelaskan, ceritakan lah penelitian itu tentang apa gitu. Tujuan bisa bikin tujuannya, biasanya kan kalau struktur itu tujuan apa, tujuannya apa, metode yang digunakan apa, hasilnya apa, itu aja ya. Nah sementara itu dulu tugasnya ke depan, saya lanjutkan lagi yang tidak bisa dijelaskan sekarang. Terima kasih mana atas atensinya, atas kedatangannya. Untuk format tadi pengganti formatnya saya bisa absennya ya. Kalau dia nggak bisa datang, saya terima kasih. Kalau ada pertanyaan, ada nggak pertanyaan? Untuk Pak, saya boleh ya, izin bertanya? ya, Saya terima kasih. Jadi tadi kan Bapak ngebahas soal apa namanya penginderaan jauh gitu ya, di terumbu karang ya, di tutupan, ya. maksudnya buat nyari tutupan ya terumbu karang. Nah kalau Hmm, misalkan itu mau nyari luasan terumbu karang, kan misalnya kita pakai algoritma Lizenga juga. Nah ya, itu kita kan butuh validasi juga, kayak kita butuh tetap ground check juga gitu kan Pak. ya. Nah kalau misalkan kondisinya itu bukan tutupan tapi luasan terumbu karang, untuk ground check-nya itu tuh seperti apa ya Pak? Karena saya bingung kalau misalkan ngambil sampelnya gitu gimana? Karena kalau misalkan tutupan karang saya kebayang bisa pakai mungkin LIT atau UPT digabung kayak gitu, saya masih bisa kebayang karena itu pasti bisa pakai transek. Tapi kalau luasan terumbu karang itu ngambil sampelnya itu terus nentuin koordinatnya itu buat turun ke lapangannya itu kayak gimana ya Pak? Terima kasih. Oh ya, kasih pertanyaannya. Biasanya sih, kalau saya ya, karena saya uh, dasarnya penelitian jauh, biasanya kita cuma pakai, biasanya kan kita sudah sedang kita mau ikutan, uh, jadi nanti sama aja seperti kita bisa tapi
sistem ininya nanti, sistem samplingnya aja yang dibenerin, bahwa nanti tunggu dulu ini, tutupan ini kan Mak, tadi nanyanya tutupan terumbu karang ya. Ini Iya Pak, tadi Bapak bahasnya itu kalau saya nggak salah nangkep tentang tutupan nggak sih Pak? ya, 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 Iya, heeh. ya, ya. Nah, jadi biasanya kalau ya kita ya, adanya di Kemitraan Jauh ya, ya biasanya fokusnya ketika kita sudah menemukan tutupan dengan lokasi atau klasifikasi, maka di lapangan kita hanya menentukan transact sampling aja. Jadi uh, jumlah, misalnya kita kelaskan, ya, umpamanya dari area pertama, punya faktornya biasanya pertama tuh luas, dari luas area, kemudian pada sebaran, jadi sebaran, kemudian ada apa namanya kedalaman biasanya. Jadi tiga faktor itu yang kita gunakan untuk identifikasi samplingnya. Biasanya menggunakan untuk sampling biasanya pakai stratified ya, stratified random sampling. Jadi kita dari tiga faktor itu yang kita gunakan, luasan, kedalaman, kita ambil sampling itu jumlahnya yang maksudnya jumlahnya itu bisa mewakili dari tiga faktor tersebut. Maksudnya dari sebarannya, maksudnya kita ambil dari kedalaman, perbedaan kedalaman ya, perbedaan kedalaman, pilah dari kolomnya itu menjadi 10, dan dari sebarannya ya, sebarannya itu kita ambil 10. Jadi nanti ini mungkin saya juga nggak gini ya artinya dari berapa, tapi dari menurut saya bikin radio seperti itu. Jadi nanti di lapangan maksudnya di citranya kita titik dulu sesuai dengan kelas dari tiga kelas yang saya ambil tadi, jadi kedalaman, kesebaran, keluasan. Kemudian dari praktikas sampling itu dari titik yang sudah kita temukan yang sesuai dengan faktor itu, maka dicari di lapangan dengan transact, kemudian transact-nya tergantung biasanya ngikut nilai pixel ya, artinya supaya dia sama dengan teks. Kemudian ya pakai metode benar salah biasanya. Jadi nilai-nilai tersebut akan menunjukkan benar salah, jadi menunjukkan akurasinya, kayak gitu nggak? Oh ya Pak, bisa dipahami, tapi saya mau nanya lagi. Tadi soal faktor apa soal kedalaman itu, kan ini Ya, kan di algoritma Lizenga itu kan buat ngekoreksi kolom air. Jadi nanti ya. kebacanya bakal morfologi apa namanya? Lautnya bakal lurus gitu kan, Pak? Maksudnya bidang Gimana datar gitu. mau lagi lagunya gimana mbak? Jadinya di apa karena pakai koreksi kolom air gitu, nanti kelihatannya di citranya itu bakal jadi kayak bidang datar gitu kan, Pak. Ya, Nah, ya, artinya berarti dianggap menjadi bidang. terus kalau kayak gitu apa parameter kedalaman masih harus diperhitungkan ya, Pak, untuk validasi? Karena kan Ya, ya, saya masih bingung ya, sih. ya, biasanya kedalaman tuh sebenarnya digunakan ya untuk apa namanya, kalian untuk ini kolom air sebenarnya biasanya. Jadi uh, nilai kedalamannya nanti kan jadi gini, untuk Obia ini sebenarnya ininya bolak-balik apa namanya, klasifikasinya bolak-balik. Pertama dari Citra kita mengklasifikasi ke apa namanya, ke objek, kemudian dari objek di lapangan kita balik klasifikasi ke Citra gitu. Jadi biasanya untuk penggunaan lisensinya untuk kolom airnya betul nanti nilainya akan, tapi biasanya sampling di lapangan itulah yang menentukan nilai untuk rasionya, untuk perhitungan rasio atenuasi. Jadi
umpamanya di kedalaman yang sama, di kedalaman yang berbeda dengan objek yang sama, maka dari perbedaan nilai piksel itu bisa dibuatkan rasionya. Rasio artinya untuk membuat lijengannya itu tentunya menggunakan dua sampel, dua sampling objek yang sama di kedalaman yang berbeda. Gitu kan. Nah, dibalik lagi seperti saya bilang tadi, dari objek ini kan sistem ibaratnya bola. Jadi dari kedalaman lijengan itu kita bisa dari apa namanya spesifikasinya itu kita bisa mendapat peta yang sama. Tapi yang kamu bilang, apakah kedalaman itu masih apa namanya perlu digunakan? Perlu, artinya ya seperti tadi kita karena untuk menyamakan nilai suatu piksel kita harus tahu perbedaan nilai pikselnya dari objek yang sama. Nanti akan dibuatkan rasio. Kalau umpamanya menggunakan apa namanya sekarang saya tujuannya deh, saya tujuan penelitiannya kalau memang mencari halo ngomong enggak mas Halo Pak. ya tadi kayaknya ada yang ngomong wah ya lanjut lagi apakah kedalaman itu penting, faktor kedalaman itu perlu untuk desainannya ya, tapi nanti untuk sampling lapangannya saya kira tergantung dunia gitu, tergantung tujuan penelitian kalian aja. Kalau emang sampai cuma pada desain ya bisa pakai kedalamannya. Baik Bapak, sudah terjawab. Terima kasih. Oh ya maaf ini ada lagi nggak kalau ada lagi bisa lewat WA atau gimana ya? Soalnya ini saya sudah jam 2, saudara sudah harus di sini, saya harus di dinas pariwisata. Terima kasih ya teman-teman ya. Nah itu terima kasih tadi yang bertanya, Nil ya. Nanti bisa kita diskusikan lagi mengenai penelitian atau nanti kalian kita praktek atau langsung saya ajak penelitian deh, penelitian mengenai terumbu karang. Sebenarnya saya ini sedang dalam proses membuat proposal mengenai identifikasi lamun atau karang. Nah, dua itu nanti saya tahu kalau teman-teman saya ikut terus ya namanya pengalaman lah ya gitu. Sampai sini aja ya untuk kuliah ini. Terima kasih teman-teman sudah datang, maaf hanya bisa jam kurang lebih 50 menit ya. Terima kasih atas kedatangannya, selamat siang, sekarang waktu tugas dan kasih. Terima kasih Pak.